Pernah kepikiran gak sih dari mana asal kata majalah? Ternyata ceritanya itu jauh lebih dalam dari sekedar lembaran kertas yang kita bolak-balik. Nah, hari ini kita akan bongkar tuntas evolusi media mulai dari gudang pengetahuan di dunia cetak sampai ke platform digital yang super interaktif. Oke, coba kita pikirkan bareng-bareng. Waktu kita dengar kata majalah, yang kebayang mungkin merek-merek terkenal yang pernah kita bacakan. Tapi, apa sih esensi sejati dari sebuah majalah? Jawabannya, ternyata ada di dalam asal-usul katanya sendiri loh. Nah, ini dia. Kata majalah itu asalnya dari bahasa Arab, makhazin yang artinya gudang. Yap, gudang. Jadi konsep awalnya itu memang sebuah tempat penyimpanan, kumpulan tulisan, ide, dan cerita yang dipilih dengan hati-hati, lalu disajikan buat kita semua. Metafora gudang ini penting banget, karena ini bakal jadi kunci kita buat memahami semuanya. Sekarang, yuk kita bedah si gudang ini. Kira-kira apa aja sih bagian-bagian yang bikin sebuah majalah itu jadi begitu khas dan punya pengaruh besar selama beratus-ratus tahun? Perjalanan majalah ini panjang banget loh. Semuanya dimulai dari penemuan mesin cetak oleh Gutenberg di tahun 1455 yang benar-benar mengubah cara informasi disebar. Lalu di tahun 1713 lahirlah Gentleman's Magazine. Ini publikasi pertama yang pakai istilah magazine. Kita lompat jauh ke 1922, muncul Reader's Digest dengan format sakunya yang ikonik yang akhirnya mendunia. Kalau kita ngomongin elemen majalah, nggak ada yang lebih krusial dari sampulnya. Ini bukan cuma halaman depan biasa. Ini tuh etalasenya, kesan pertamanya, dan penentu utama seseorang bakal ngambil majalah itu dari rak atau ya udah lewat aja. Sampul itu bisa dibilang kayak duta besarnya majalah. Makanya kertasnya dibuat lebih tebal, lebih mengilap. Gambarnya harus mencolok, judulnya harus bikin penasaran. Fungsinya persis kayak pakaian dan aksesoris buat kita. Dia mengkomunikasikan identitas dan daya tarik majalah itu dalam sekejap mata. Dan kalau mau bukti seberapa besar pengaruhnya, lihat deh angka ini. Di puncaknya, Reader's Digest itu sirkulasinya mencapai 16,5 juta eksemplar. Bayangin, ini bukti nyata betapa kuatnya media cetak dalam menjangkau dan bahkan membentuk opini jutaan orang di seluruh dunia. Oke, dari gudang yang isinya macam-macam, sekarang kita geser ke sesuatu yang lebih spesifik dan lebih to the point. Buletin. Gini deh, kalau majalah itu ibarat department store yang isinya banyak pilihan, nah buletin itu kayak memo penting yang dikirim langsung ke meja kerja kamu. Jadi, apa itu buletin? Sederhananya, buletin itu media yang diterbitkan oleh sebuah organisasi untuk audiens yang sangat spesifik, sangat tertarget. Isinya ringkas, resmi, dan langsung ke intinya, biasanya berita singkat atau pengumuman penting untuk kalangan internal. Nah, di sini perbedaannya kelihatan jelas banget kan? Majalah itu si gudang besar yang tujuannya menghibur audiens umum dengan konten yang dalam. Sementara buletin, dia adalah pesan singkat yang dirancang khusus untuk ngasih info dan mempengaruhi kelompok internal tertentu. Beda banget tujuannya. Yuk kita lihat lebih detail lagi. Dari format aja udah beda. Majalah cenderung lebih mewah, sementara buletin itu simple. Majalah terbitnya lebih jarang, mungkin bulanan, jadi ada waktu buat riset konten yang mendalam. Nah, kalau buletin, dia harus cepat, makanya terbit mingguan atau bulanan dengan info yang ringkas, faktual, dan untuk audiens yang sangat spesifik. Terus, datanglah internet. Era digital ini benar-benar mengubah peta permainan, memaksa si gudang dan si pesan ini untuk berevolusi. Kalau nggak, ya siap-siap aja jadi barang antik. Proses transformasinya ini keren banget, istilahnya konvergensi media. Awalnya kan cuma ada teks dan foto statis di media cetak. Terus ditambahin lapisan baru, video dan audio. Nggak berhenti di situ, disisipin lagi elemen interaktif, kayak link atau polling. Dan hasilnya, sebuah pengalaman cerita yang utuh di mana semua jenis media melebur jadi satu. Dan sekarang, ceritanya makin seru karena ada pemain baru, AI atau kecerdasan buatan. AI ini mempercepat proses produksi secara gila-gilaan, mulai dari bikin draft artikel, desain layout otomatis, sampai bisa menganalisis gimana perasaan pembaca terhadap sebuah konten. Ini benar-benar revolusi di ruang redaksi. Tapi ya, namanya juga teknologi kan, selalu ada dua sisi. Di satu sisi canggih, tapi di sisi lain pasti ada tantangan barunya. Jadi apa aja sih rintangan yang harus dihadapi majalah dan buletin di dunia digital yang super ramai ini? Tantangannya tuh nyata banget. Pertama, minat baca media cetak fisik terus turun. Kedua,
Kita semua ngerasain kan, tiap detik dibombardir informasi sampai perhatian kita jadi barang langka. Belum lagi isu keamanan data dan tuntutan pembaca yang pengen kontennya nggak cuma cepet, tapi juga personal buat mereka. Terus gimana dong solusinya? Apa masa depannya? Jawabannya ternyata bukan cuma soal cetak atau digital, tapi ada di tengah-tengah, perpaduan keduanya. Nah, ini dia kuncinya. Masa depan media itu ada di model hibrida. Model ini mengambil kekuatan terbaik dari dunia cetak, yaitu konten yang mendalam dan terkurasi, lalu menggabungkannya dengan kekuatan dunia digital, interaktivitas, jangkauan yang instan, dan pengalaman multimedia yang kaya. Oke, jadi kita rangkum ya perjalanan kita hari ini. Majalah itu adalah gudang pengetahuan. Buletin itu pesan yang efisien. Era digital mengubah wujud keduanya jadi pengalaman interaktif, tapi yang paling penting, misi utamanya, yaitu untuk berkomunikasi dan menghubungkan orang, nggak pernah berubah. Dan sebagai penutup, ada kutipan yang pas banget buat merangkum semuanya. Pada akhirnya, nggak peduli apapun platformnya, tujuan dari setiap majalah, buletin, atau media apapun adalah untuk menjembatani jarak antar manusia lewat pemahaman. Dan fungsi itu nggak akan pernah lekang oleh waktu, dari dulu, sekarang, sampai nanti.